Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Gegara diberi makanan basi penumpang KM Mutiara Perindo jurusan Surabaya Balikpapan mengamuk di dalam kapal. Seorang keluarga pasien di Kutai Barat menyebar kekesalannya di media sosial. Belakangan orang tersebut justru minta maaf. 3 bulan berupaya, seorang wanita di Tarakan akhirnya meminta bantuan petugas damkar agar melepas anting di telinganya. Seperti inilah suasana di dalam kapal KM Mutiara Perindo 7 yang berlayar dari Surabaya tujuan Balikpapan. Dalam rekaman amatir tersebut, sejumlah penumpang tampak emosi pada anak buah kapal bagian penyaji makanan. Ini setelah mereka tidak diberi makan selama berada di dalam kapal 3 hari. Kekesalan terhadap pelayanan kapal itu terus diutarakan penumpang setelah bersandar di Pelabuhan Semayang Balikpapan. Mereka menyebut layanan kapal ini terburuk. Selain tidak mendapatkan makan, kondisi kapal kotor dan pendingin udara tidak berfungsi. Aku yang orang sudah keluar. Oh, 3 hari pak. 3 hari pak. 3 hari itu. Iya, nggak dapat makan itu. Mulai berangkat. Makan pak. Mulai berangkat. Hah? Mulai berangkat berarti. Mulai berangkat itu malam pak, baru dapat. Malam pak, baru dapat. Air dapat. Hah? Minum. Air dapat air pak. Air dapat air. Itu kamar mandi nggak maksimal cuma dibuka 2 pintu. Terus apa lagi nih Pak keluhannya Pak? Makannya basi. Apa lagi Pak selain itu Pak? AC-nya nggak dingin. Oke baik. Bapak boleh tahu dari mana Pak tujuannya? Dari Surabaya. Surabaya. Kebersihan, ruang tidur, dan semua fasilitas kapal tidak expired. Ya, tidak layak. Berapa hari Pak di atas kapal itu? Di atas kapal kita 48 jam. Pihak perwakilan PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP, Dewa Rizky Atmaja, menyatakan situasi di dalam kapalnya itu benar terjadi. Namun ia menegaskan bahwa untuk konsumsi terhadap penumpang, perusahaannya menggunakan pihak ketiga. Kompensasi tadi itu Pak, menuntut kompensasi. Jadi silakan Apakah layak, apa tidak, atau mengada-ngada dengan pembicaraan ini? Itu pak. Kami dapat penyajian yang kurang layak itu memang ada sajian yang basi. Tidak layak konsumsi ya. Tidak layak. Ketersediaan logistik sendiri gimana sebelum berangkatan? Kalau ketersediaan logistik, dari logistik itu sudah mengcopy, artinya adanya manifest penumpang, sudah dia menerima pesan dari pihak kantor kami, artinya mereka harusnya sudah mengetahui jumlah dari manifest penumpang tersebut. Bang, penyedia makanan ini sendiri vendor lain Bang ya? Jadi untuk kami PT Atosim Lampung Pelayaran, untuk catering dan kantin kami menggunakan vendor. Jadi itu adalah di luar dari perusahaan kami. Apapun dalih dari perwakilan kapal motor Mutiara Perindo 7, para penumpang tetap menuntut kompensasi atas buruknya layanan yang diberikan. Perkara tersebut kini masih ditangani Pelni Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ya, semalam ikut rapat aja. Petugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Kemetrologian dan Niaga, Dinas Perdagangan Samarinda, gelar razia pada salah satu SPBU. Sasarannya kali ini adalah SPBU di Jalan Slamet Riyadi, Sungai Kunjang, Selasa siang. Pengamat Tera terampil Eko Sarwoko menyatakan, razia seperti ini digelar sekali dalam setahun atau saat hari besar. Ini dilakukan guna memastikan takaran BBM tidak berkurang.
Selain itu, alat pompa ukur yang digunakan seluruhnya legal dan tidak ada tambahan peralatan yang menyebabkan takarannya berkurang. Berkala kita lakukan 1 tahun minimal 1 kali kita datangin, atau memperingati hari besar atau sidak-sidak kelangkaan, bisa juga kita lakukan pengawasan. Tujuannya apa? Tujuannya pertama kita untuk memastikan tanda tera yang terpasang masih utuh, segelnya masih berlaku, tidak ada alat tambahan, tidak ada segel rusak, tidak ada kecurangan. Yang kedua, kita memastikan takaran dari pompa ukur volumenya sesuai dengan kebenaran penunjukannya. Ketika di display penunjuk 20 liter, maka kita ukur dengan alat standar kita, namanya bejana ukur standar, kapasitasnya 20 liter. Jadi kita lihat volume sebenarnya yang terukur dari pompa ukur itu berapa. Sementara petugas SPBU menilai razia ini rutin dihadapi dan mereka tidak mempermasalahkan. Dari berbagai razia tersebut, mereka mengaku tidak pernah menerima teguran terkait takaran, termasuk keluhan dari pelanggan. Nggak ada masalah sih Pak ya, masalah saja ya dilakukan masalah saya lainnya ya. Razia serupa dipastikan akan digelar di seluruh SPBU di Samarinda. Petugas berharap tidak menemukan pelanggaran, terutama perusakan segel untuk memastikan takaran BBM. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menuju lokasi pemusnahan. Inilah deretan barang impor yang akan dimusnahkan oleh Balai Karantina Balikpapan. Barang tersebut merupakan produk dari luar negeri, dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan India. Di antara produk impor tersebut adalah daging babi olahan, bibit tumbuhan, dan ikan. Proses pemusnahannya dilakukan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan mesin insenerator. Kepala Balai Karantina Tasrif menyatakan barang-barang tersebut harus dimusnahkan karena didatangkan tanpa dilengkapi dokumen resmi. Pemusnahan yang ada ini sesungguhnya adalah kegiatan yang rutin. Apabila di dalam tindakan karantina tidak terpenuhi persyaratan di mana melalui lintaskan suatu komoditas, baik produk hewan, bibit benih tumbuhan maupun media pembawa yang terkait dengan karantina ikan. Nah, oleh sebab itu diharapkan sesungguhnya kesadaran dan partisipasi daripada pemilik media pembawa agar senantiasa lebih mengedepankan setiap melalui lintaskan komoditas itu wajib ya untuk melaporkan kepada petugas karantina di setiap tempat-tempat pelayanan yang sudah ditetapkan, dalam hal ini di bandara maupun pelabuhan. Untuk menghindari penyitaan dan pemusnahan, para pelaku usaha yang mendatangkan produk dari luar negeri wajib melaporkannya melalui Balai Karantina. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. 7 Balikpapan.